Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami guna pemenuhan nilai UTS mata kuliah keamanan komputer. Topik yang akan kami bahas adalah analisis kasus keamanan komputer dari perspektif pengembangan perangkat lunak dengan studi kasus sistem e-budgeting DKI Jakarta tahun 2019. Kasus ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana celah keamanan bisa muncul bukan dari serangan luar, melainkan karena kelemahan desain sistem internal. Dan sebelum masuk pada penjelasan isi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Monika Agustriani Purba dengan NIM 2315 101039 dan rekan saya Saya Kader Stadi Purnami dengan NIM 231510140. latar belakang kasus. Sistem e-budgeting dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai alat bantu pengusulan dan pengelolaan anggaran oleh satuan kerja. Sistem ini bahkan sempat dianggap sebagai inovasi anti korupsi dan mendapat penghargaan dari berbagai pihak karena dinilai bisa mendorong transparansi anggaran. Namun, pada tahun 2019, publik dikejutkan dengan munculnya usulan pembelian lem ibon untuk sekolah dasar dengan nilai mencapai 82 miliar rupiah. Kejadian ini menjadi viral dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai keamanan, akurasi, dan logika sistem. Kasus ini memperlihatkan bahwa sistem memungkinkan input yang tidak masuk akal tanpa ada validasi atau peringatan otomatis. Berita tentang anggaran lem ibon ini ramai di berbagai media sosial, termasuk Kompas, Detik News, Tempo, dan CNN Indonesia. Dan dalam slide ini, kami tampilkan beberapa potongan berita yang menyoroti keanehan tersebut dan menunjukkan bahwa tidak ada indikasi peretasan eksternal. Artinya, permasalahan ini murni berasal dari sistem, tidak ada validasi input yang kuat, dan tidak ada mekanisme yang bisa mendeteksi atau mencegah data yang tak wajar sejak awal. Jenis ancaman dan kerentanan. Kasus ini menunjukkan beberapa bentuk kerentanan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, input tidak divalidasi. Sistem ini memperbolehkan pengguna mengisi data anggaran sebesar apapun tanpa filter logika. Kedua, tidak adanya kontrol akses berbasis peran, di mana semua pengguna bisa melakukan input tanpa ada pembagian otorisasi atau hierarki. Yang ketiga, tidak ada sistem audit trail dan notifikasi. Aktivitas pengguna tidak dicatat, sehingga tidak dapat dilacak jika terjadi penyalahgunaan. Dan yang terakhir, sistem dibangun hanya untuk fungsi administratif, tanpa mengantisipasi potensi penyalahgunaan dari dalam. Aset yang terdampak dan potensi kerugian. Aset utama yang terdampak adalah data anggaran daerah, di mana data yang seharusnya akurat dan berdasarkan kebutuhan real malah bisa diisi dengan angka fiktif. Selain itu, reputasi instansi pemerintah menjadi taruhannya. Publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap transparansi dan integritas sistem pemerintahan. Yang ketiga, keputusan anggaran. Yang salah bisa berdampak langsung pada distribusi dana yang tidak tepat sasaran. Dan yang terakhir adalah potensi kerugian seperti penyalahgunaan APBD dan pemborosan anggaran sangat besar jika celah ini tidak segera diperbaiki. Dan penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah penjelasan teknis kerentanan. Nah, secara teknis, kerentanan ini muncul karena kurangnya validasi logika bisnis, di mana sistem tidak memeriksa apakah harga, kuantitas, dan satuan itu masuk akal atau tidak. Dan juga tidak ada logging atau pencatatan otomatis yang mencatat aktivitas pengguna, sehingga tidak ada jejak audit. Selain itu juga tidak diterapkan sistem kontrol akses berdasarkan peran. Jadi semua user itu dianggap setara padahal seharusnya ada perbedaan hak akses. Lalu pengembangan sistem juga tidak mengikuti prinsip Secure Development Life Cycle atau SDLC, di mana keamanan itu seharusnya ditanamkan sejak awal pengembangan. Selanjutnya adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah kasus serupa, yaitu yang pertama, validasi input dan penerapan logika bisnis harus dijalankan, di mana sistem harus mampu membatasi nilai-nilai yang tidak wajar. Lalu yang kedua, semua aktivitas pengguna harus dicatat dalam sistem audit trail yang transkripsi. Lalu yang ketiga, perlu diterapkan kontrol akses berbasis peran atau role based access control agar hanya pihak tertentu yang boleh input
verifikasi atau menyetujui anggaran. Lalu yang keempat, sistem harus memiliki fitur deteksi anomali otomatis, seperti memberikan peringatan jika ada data yang diinput itu mencurigakan. Lalu yang terakhir itu adalah pengujian keamanan seperti penetration testing. Dan juga kode review harus dilakukan di setiap tahap SDLC. Nah, kasus ini itu memberikan pelajaran penting bahwa ancaman keamanan itu tidak selalu datang dari luar. Justru seringkali muncul dari celah internal karena desain sistem yang tidak aman. Pengembang pengembang perangkat lunak itu harus mengadopsi prinsip secure by design, di mana artinya keamanan itu dibangun sejak tahap perencanaan. Nah, validasi input, audit trail, dan kontrol akses adalah pilar utama dalam menjaga keamanan internal sistem. Nah, dalam pengembangan perangkat lunak modern, keamanan harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap tahapan, bukan hanya tambahan di akhir proyek. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari kasus sistem e-budgeting DKI Jakarta itu menegaskan pentingnya keamanan dalam pengembangan perangkat lunak, di mana input tanpa validasi, kontrol akses yang lemah, dan tidak adanya sistem pelacakan dapat membuka celah manipulasi dari dalam, di mana pengembang harus menjadikan keamanan itu sebagai fondasi utama, agar sistem yang dibangun itu tidak hanya fungsional, tetapi juga aman, transparan, dan juga dipercaya publik. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bisa menjadi pembelajaran bersama, khususnya bagi para calon pengembang perangkat lunak, agar selalu memperhatikan aspek keamanan dalam setiap sistem yang dirancang. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.